pinggiran kota Malang, Jawa Timur, terdapat sebuah warung makan kecil bernama Warung Sedap. Warung ini dibangun oleh Pak Rudi, seorang pria parubaya yang bermimpi memiliki usaha sendiri. Ia membeli tanah itu dari seorang makelar tanpa mengetahui sejarahnya. Harga tanah itu murah dan lokasinya strategis sehingga Pak Rudi langsung tertarik. Tanpa ragu, ia mulai membangun warung sederhana dengan dinding kayu dan atap seng. Awalnya, bisnis berjalan lancar. Warung Sedap ramai dikunjungi pelanggan karena masakannya yang lezat dan harganya terjangkau. Setiap hari, aroma harum, sup daging dan gorengan menguar dari dapur, mengundang orang-orang untuk singgah. Setelah beberapa bulan Warung Sedap berdiri, reputasi Pak Rudi sebagai pemilik warung berkembang pesat. Masakan yang ia sajikan memiliki rasa yang unik dan sulit ditandingi oleh warung-warung lain di kampung itu. Bahkan, ada pelanggan yang datang dari luar desa hanya untuk mencicipi sup daging andalannya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Pak Rudi sering merasa aneh selama proses memasak. Kadang-kadang, saat ia sedang merebus sup daging, aroma yang muncul bukanlah bau harum rempah-rempah, melainkan bau busuk yang menusuk hidung. Ia mengira itu hanya karena daging yang kurang segar atau salah dalam penyimpanan. Namun, setiap kali ia memeriksa dagingnya, semuanya tampak baik-baik saja. Bau busuk itu lenyap begitu saja sebelum disajikan kepada pelanggan. Tidak hanya itu, kadang-kadang ia merasa ada seseorang atau sesuatu yang bergerak di dapur pada malam hari. Suara langkah kaki terdengar mendekat, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia bahkan melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat pintu dapur. Bayangan itu tinggi dan ramping, dengan kepala yang hampir menyentuh atap. Pak Rudi langsung membacakan doa-doa yang ia ingat, dan bayangan itu menghilang seperti asap. Namun, ia tetap menepis kejadian-kejadian itu sebagai halusinasi. Ia pikir tekanan kerja dan kelelahan membuatnya mulai berhalusinasi. Ia terus menjalankan bisnisnya, tanpa mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pertama-tama, ada kursi yang bergerak sendiri. Seorang pelanggan pernah melihat kursi kayu di pojok ruangan, bergeser beberapa sentimeter, meski tidak ada angin atau orang yang menyentuhnya. Awalnya, mereka mengabaikannya, menganggap itu hanya ilusi mata. Namun, kejadian serupa terus berulang. Ada juga suara tangisan samar-samar yang terdengar dari dapur pada malam hari saat warung sudah tutup. Suara itu seperti ratapan seorang wanita, begitu pilu dan menyayat hati. Keanehan di Warung Sedap semakin meningkat. Seorang pelanggan bernama Mas Arif pernah mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Saat itu, ia sedang duduk di kursi kayu di sudut ruangan, menikmati semangkuk sup daging. Tiba-tiba, tanpa angin atau guncangan apapun, kursi tempat ia duduk bergoyang keras, kemudian berpindah tempat sendiri ke arah meja lain yang kosong. Mas Arif terperanjat dan hampir menjatuhkan mangkuknya. Ia langsung berdiri dan memanggil Pak Rudi. "Ada apa ini, Pak? Kenapa kursinya pindah sendiri?" Tanyanya dengan nada panik. Pak Rudi hanya tertawa kecil, mencoba menenangkan pelanggan. Mungkin angin, Mas. Jangan khawatir." Namun, Mas Arif tidak puas dengan jawaban itu. Ia membayar makanannya dan langsung pergi, bersumpah tidak akan kembali ke warung itu lagi. Kejadian serupa terus berulang. Ada pelanggan yang melihat gelas-gelas bergerak sendiri di atas meja,
Ada yang melihat bayangan hitam melintas di belakang mereka saat sedang makan. Dan ada yang merasa dipelototi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara tangisan dari dapur juga semakin sering terdengar, terutama pada malam hari ketika warung sudah tutup. Beberapa pelanggan mulai merasa tidak nyaman. Mereka mengatakan bahwa suasana di warung itu terasa dingin dan menyesakkan, bahkan di siang hari yang panas. Ada juga yang merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah-olah ada mata tak kasat mata yang mengamati setiap gerakan mereka. Namun, Pak Rudi tetap bersikeras bahwa semua itu hanya imajinasi. Ia tidak ingin reputasi warungnya rusak karena cerita-cerita mistis yang belum pasti kebenarannya. Ia memutuskan untuk mengabaikan laporan-laporan tersebut dan terus menjalankan usahanya seperti biasa. Suatu sore, seorang pelanggan setia bernama Bu Tutik datang ke warung untuk memesan semangkuk sup daging. Saat sup disajikan, ia mulai menyendok makanan itu dengan lahap. Namun, ketika ia mengaduk-aduk kuahnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terperanjat. Ada sepotong tulang kecil yang mirip dengan tulang manusia. Bu Tutik sontak berteriak keras, membuat seluruh pengunjung lainnya menoleh. Pak Rudi langsung mendekat untuk menenangkan situasi. Ia mencoba meyakinkan Bu Tutik bahwa itu hanyalah tulang sapi yang tidak sengaja ikut tercampur dalam proses memasak. Namun, Bu Tutik tidak percaya. Ia mengambil potongan tulang itu dan membawanya pulang untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, hasil uji laboratorium keluar. Potongan tulang itu ternyata benar-benar berasal dari tubuh manusia. Akibatnya, insiden tulang manusia yang ditemukan oleh Bu Tutik memicu kepanikan besar di desa. Kabar itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Orang-orang mulai menghindari warung sedap, dan para pegawai yang bekerja di sana memilih untuk berhenti. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mengalami mimpi buruk setelah bekerja di warung itu. Bu Tutik sendiri tidak bisa tidur selama berhari-hari setelah insiden itu. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara-suara aneh di telinganya, seolah-olah seseorang sedang berbisik padanya. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah pucat yang menatapnya dengan mata kosong. Wajah-wajah itu tampak marah, seolah-olah menuntut balas dendam. Sementara itu, Pak Rudi mulai merasa ketekanan besar. Ia tidak hanya kehilangan pelanggan, tetapi juga mulai merasakan kehadiran roh-roh yang semakin nyata. Di malam-malam sunyi, ia sering mendengar suara-suara yang memanggil namanya dari dapur. Suara itu terdengar seperti jeritan kesakitan, kadang-kadang diselingi dengan tawa yang menyeramkan. Suatu malam, Pak Rudi memutuskan untuk menyelidiki suara itu. Ia membawa senter kecil dan berjalan menuju dapur. Saat ia membuka pintu dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar hebat. Panci besar yang biasa digunakan untuk memasak sup daging bergerak-gerak sendiri di atas kompor. Tutup panci terbuka, dan dari dalam panci itu muncul asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah mengerikan. Wajah-wajah itu menatapnya dengan mata yang menyala merah, seolah-olah menuntut penjelasan. Pak Rudi langsung berlari keluar dari warung sejauh mungkin yang ia bisa, tidak peduli bahwa ia masih memakai sandal jepit. Ia tidak kembali ke warung sampai pagi hari, ketika sinar matahari mulai mengusir kegelapan. Pak Rudi akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sejarah tanah tempat warungnya berdiri. Ia mendatangi seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga sejarah lokal. Dengan wajah tegang, sang tetua memberitahunya
bahwa tanah itu dulunya adalah sebuah kuburan tua yang sudah lama terlupakan. Kuburan itu sempat digunakan oleh penduduk setempat ratusan tahun lalu, tetapi karena alasan yang tidak jelas, jenazah-jenazah di sana tidak pernah dipindahkan ketika tanah itu dijual. "Tanah itu bukan milikmu," kata tetua desa dengan nada serius. "Itu adalah rumah bagi roh-roh yang telah mati. Mereka marah karena kamu menghancurkan tempat peristirahatan mereka." Pak Rudi merasa ngeri. Ia baru sadar bahwa selama ini ia telah menjalankan usahanya di atas tanah yang penuh amarah. Roh-roh dari kuburan itu tidak hanya marah karena tanah mereka dihancurkan, tetapi juga karena mereka merasa dilecehkan. Sup daging yang selama ini menjadi andalan warung ternyata telah tercemar oleh tulang-tulang manusia yang terbongkar selama pembangunan warung. Setelah kebenaran terungkap, kejadian aneh di warung semakin sering terjadi. Piring-piring yang tiba-tiba jatuh dari rak, api kompor yang menyala sendiri, hingga bayangan hitam yang berkeliaran di sekitar dapur. Pelanggan yang nekat datang ke warung seringkali mengalami hal-hal mengerikan. Ada yang merasa dicekik oleh tangan tak terlihat, ada yang melihat wajah-wajah pucat di cermin, dan bahkan ada yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Ternyata roh-roh dari kuburan itu menggunakan makanan sebagai umpan untuk membalas dendam. Mereka menarik manusia untuk datang ke warung, lalu menghukum mereka dengan cara yang mengerikan. Beberapa pelanggan yang pernah makan di sana mengalami nasib buruk. Sebagian dari mereka ada yang sakit parah, ada yang kehilangan ingatan, dan ada yang meninggal secara misterius. Pak Rudi sendiri mulai merasakan tekanan besar. Ia sering mendengar suara-suara bisikan di telinganya, seolah-olah roh-roh itu berbicara langsung padanya. Mereka menuntut agar ia meninggalkan tanah itu dan memberikan permintaan maaf kepada mereka yang telah dihancurkan. Setelah berhari-hari dilanda ketakutan, Pak Rudi akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang dukun terkenal di desa. Dukun itu bernama Mbah Joko. Ia datang ke warung dengan membawa perlengkapan ritual. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan roh-roh itu adalah dengan melakukan upacara penenangan. Upacara itu dilakukan pada tengah malam. Mbah Joko menggali tanah di bawah warung dan menemukan sisa-sisa tulang manusia yang tersebar di mana-mana. Ia mengumpulkan tulang-tulang itu dan meletakkannya di sebuah peti kecil. Setelah itu, ia melakukan doa-doa khusus untuk menenangkan roh-roh yang marah. Namun, upacara itu tidak berjalan lancar. Saat Mbah Joko sedang membacakan mantra, angin kencang tiba-tiba menerjang warung, memadamkan lilin-lilin yang digunakan untuk ritual. Api kompor menyala sendiri, dan suara tangisan serta jeritan memenuhi udara. Para asisten Mbah Joko yang ikut membantu upacara itu mulai panik dan lari tunggang langgang. Mbah Joko sendiri terjatuh saat mencoba melanjutkan ritual. Ia melihat sosok-sosok hitam besar muncul dari tanah, menatapnya dengan mata yang menyala merah. Salah satu roh itu berbicara dengan suara yang berat dan dalam. "Kamu tidak bisa menenangkan kami dengan cara ini. Kami ingin balas dendam." Akhirnya, Mbah Joko harus menghentikan ritual itu karena situasinya semakin berbahaya. Ia memberitahu Pak Rudi bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan roh-roh itu adalah dengan menghancurkan warung sepenuhnya dan membangun sebuah monumen kecil sebagai tanda hormat kepada mereka yang telah mati. Dengan berat hati, Pak Rudi mengikuti saran Mbah Joko. Ia menghancurkan warungnya sendiri dan membangun sebuah monumen sederhana di tempat itu. Namun, kerugian finansial yang ia alami sangat besar. Ia kehilangan segalanya, usahanya, tabungannya, dan bahkan reputasinya sebagai pemilik warung.
Meskipun demikian, setelah monumen itu berdiri, suasana di tempat itu mulai berubah. Kejadian aneh berangsur-angsur berkurang, dan orang-orang mulai merasa aman kembali. Namun, warung sedap yang pernah ramai itu kini hanya tinggal kenangan. Pak Rudi sendiri memutuskan untuk pindah ke kota lain, meninggalkan masa lalunya yang kelam. Ia berjanji untuk tidak pernah lagi mengabaikan sejarah dan nilai-nilai spiritual di balik setiap keputusan yang ia ambil. Namun, meskipun ia telah meninggalkan tempat itu, bayang-bayang kejadian horor di warung itu terus menghantui mimpinya. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara-suara yang memanggil namanya, seolah-olah roh-roh itu belum sepenuhnya tenang.